Bismillah, kita lanjutkan kembali membaca sebuah kitab Sirah Nabawiyah yang ditulis oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Butti. Sumber-sumber Sirah Nabawiyah. Secara umum dapat disebutkan di sini bahwa sumber dan rujukan Sirah Nabawiyah ada 3, yaitu kitab Allah, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sahih, dan kitab-kitab sirah. Pertama, kitabullah, Al-Quran. Kitab Allah merupakan rujukan pertama untuk memahami sifat-sifat umum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengenal tahapan-tahapan umum dari sirahnya yang mulia ini. Ia mengemukakan sirah nabawiyah dengan menggunakan salah satu dari 2 uslub. Pertama, mengemukakan sebagian kejadian dari kehidupan dan sirahnya, seperti ayat-ayat yang menjelaskan tentang perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan Hunain, serta ayat-ayat yang mengisahkan perkawinan dengan Zainab binti Jahsy. Kedua, mengomentari kasus-kasus dan peristiwa-peristiwa yang terjadi untuk menjawab masalah-masalah yang timbul atau mengungkapkan masalah yang belum jelas, atau untuk menarik perhatian kaum muslim kepada pelajaran dan nasihat yang terkandung di dalamnya. Semua itu berkaitan dengan salah satu aspek dari sirahnya atau permasalahannya. Dengan demikian, hal itu telah menjelaskan banyak hal dari berbagai periode kehidupannya dan beragam urusan serta aktivitasnya. Tetapi pembicaraan Al-Quran tentang kesemuanya itu hanya disampaikan secara terputus-putus. Betapapun beragamnya uslub Al-Quran dalam menjelaskan segi sirahnya, tetapi tidak lebih hanya sekedar menjelaskan secara umum dan penyajian secara global dan sekilas tentang beberapa peristiwa dan berita. Demikianlah cara Al-Quran dalam menyajikan setiap kisah tentang para nabi dan umat-umat terdahulu. Adapun sumber yang kedua, yakni sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih, yakni apa yang terkandung di dalam kitab-kitab para imam. Hadis yang terkenal jujur dan amanah, seperti kitab-kitab yang 6, Muwatta Imam Malik dan Musnad Imam Ahmad. Sumber kedua ini lebih luas dan lebih rinci, hanya saja belum tersusun secara urut dan sistematis dalam memberikan gambaran kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sejak lahir hingga wafat. Hal ini disebabkan oleh 2 hal. Yang pertama, sebagian besar kitab-kitab ini disusun hadis-hadisnya berdasarkan bab-bab fikih atau sesuai dengan urutan satuan pembahasan yang berkaitan dengan syariat Islam. Oleh karena itu, hadis-hadis yang berkaitan dengan sirahnya yang menjelaskan bagian dari kehidupannya terdapat pada berbagai tempat di antara semua bab yang ada. Kedua, para imam hadis, khususnya penghimpun al-kutub as-sitah, kutubus sitah, ketika menghimpun hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak mencatat riwayat sirahnya secara terpisah, tetapi hanya mencatat dalil-dalil syariah secara umum yang diperlukan. Di antara keistimewaan sumber kedua ini ialah bahwa sebagian besarnya isinya diriwayatkan dengan sanad sahih yang bersambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau kepada para sahabat yang merupakan sumber kabar manqul. Kendati pun Anda temukan pula beberapa riwayat yang dhaif yang tidak bisa dijadikan hujjah. Adapun sumber yang ketiga adalah kitab-kitab sirah. Kajian-kajian sirah di masa lalu diambil dari riwayat-riwayat pada masa sahabat yang disampaikan secara turun-temurun tanpa ada yang memperhatikan untuk menyusun atau menghimpunnya dalam suatu kitab. Kendati pun sudah ada beberapa orang yang memperhatikan secara khusus sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan rincian-rinciannya. Baru pada generasi tabi'in sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diterima dengan penuh perhatian
Banyak di antara mereka yang mulai menyusun data tentang sirah nabawiyah yang didapatkan dari lembaran-lembaran kertas. Di antara mereka ialah Urwah bin Zubair yang meninggal pada tahun 92 Hijriah, Aban bin Usman 105 Hijriah, Suraibil bin Sa'ad 123 Hijriah, Wahab bin Munabin 110 Hijriah, dan Ibnu Syihab Az-Zuhri wafat pada tahun 1124 Hijriah. Akan tetapi semua yang pernah mereka tulis ini sudah lenyap. Tidak ada yang tersisa kecuali beberapa bagian yang sempat diriwayatkan oleh Imam At-Tabari. Ada yang mengatakan bahwa sebagian tulisan Wahab bin Munabis sampai sekarang masih tersimpan di Heidelberg, Jerman. Kemudian muncul generasi penyusun sirah berikutnya. Tokoh generasi ini ialah Muhammad bin Ishaq 152 Hijriah. Lalu disusul oleh generasi sesudahnya dengan tokohnya Al-Waqidi 203 Hijriah dan Muhammad bin Sa'ad penyusun kitab At-Tabaqat Al-Kubra 130 Hijriah. Para ulama sepakat bahwa apa yang ditulis oleh Muhammad bin Ishaq merupakan data paling terpercaya tentang sirah nabawiyah di masa itu. Tetapi sangat disayangkan bahwa kitabnya Al-Maghdi termasuk kitab yang musnah pada masa itu. Tetapi alhamdulillah sesudah Muhammad bin Ishaq muncul Abu Muhammad Abdul Malik yang terkenal dengan Ibnu Hisham. Ia meriwayatkan sirah tersebut dengan berbagai penyempurnaan setengah abad sesudah penyusunan kitab Ibnu Ishaq tersebut. Kitab sirah nabawiyah yang dinisbatkan kepada Ibnu Hisham yang ada sekarang ini hanya merupakan duplikat dari magazinya Ibnu Ishaq. Ibnu Khalikan berkata, Ibnu Hisham adalah orang yang menghimpun sirah nabawiyah sallallahu alaihi wasallam dari Al-Maghazi dan Al-Siyar dan As-Siyar karangan Ibnu Ishaq. Ia telah menyempurnakan dan meringkasnya kitab-kitab inilah yang ada sekarang dan yang terkenal dengan sirah Ibnu Hisham. Selanjutnya lahirlah kitab-kitab sirah nabawiyah sebagaimana menyajikan secara menyeluruh, tetapi ada pula yang memperhatikan segi-segi tertentu seperti Al-Asfahani di dalam kitabnya Dalail An-Nubuwah, Tirmizi di dalam kitabnya Asy-Syama'il, dan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Kita akan lanjutkan di pembacaan berikutnya.